nanti orang dari kewajiban jihad ini. Kalau munafikin wa ya jadi taman di arjun bayinun amarjun tak zumu masyaqqatuhu wa ta'ajimi mu'anin kamar kubin terjamu lalu kama fil haji. Jadi jihad itu nggak kayak sekarang dibiayai pemerintah. Kalau dulu zaman Rasul itu dia itu ya badannya berangkat, hartanya berangkat. Yang bawa kuda kudanya sendiri, bawa sangu makanan yang sendiri, bawa pedang sendiri. Gitu. Jihad tidak diwajibkan atas orang-orang yang tidak mampu, kan tidak mampu. Padahal sekarang meskipun tidak mampu diberikan. Saya sekarang tentara nih. Sebenarnya yang putus salah satu anggota tubuhnya, nah itu, atau tunanetra, orang yang sebagian besar jari-jarinya terputus, dan orang yang parah kepincangannya, atau orang yang sakit berat, mereka menanggung rasa jihad. Contoh lain yang tidak wajib jihad adalah orang yang tidak mempunyai perbekalan, gitu ya, dan kendaraan dan dari kuda. Ya, sebagai kelebihan dari biaya nafkah orang yang berada dalam tanggungannya. Pilihannya sama saja dengan masalah melakukan ibadah haji. Jadi kayak ibadah haji orang perang itu zaman dulu ya, zaman Rasulullah. Jadi orang perang itu berangkat tidak ada yang keluarga lah, kamu bawa bekal kendaraan yang kuda kudanya ada apa dan tidak ada dari pemerintah, tidak ada. Itu menangan itu. Sekarang dibayar semua. Jadi bedanya zaman dulu ya, zaman Rasulullah. Dan sekarang itu sudah digaji semua tentara, meskipun nggak perang ya kasih gaji terus. Itu mulai zaman Muawiyah. Jadi ketika Abu Bakar tidak ada, Umar tidak ada, Utsman tidak ada, Ali tidak ada, yang Muawiyah itu. Ada tentara gajian. Tentara gajian jauh itu. Ya, digaji keluarganya juga tinggal perang. Nah, Muawiyah itu sudah niru Romawi. Romawi itu pakai gajian semua tentaranya itu. Orang Islam tuh mau berangkat perang, daftar. Karena daftar kok, gue ngomong nggak punya bekal. Oh ya kamu cari bekal dulu. Lu kerja. Kalau jualan bakso, aku dari pagi berangkat perang. Kali kemauan yang mana di amwalikum anfusikum ya jahidu bismillah bi amwalikum ya. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Bukan dengan jiwa dan harta, tapi dengan harta dan jiwa. Hartanya dibuka oleh Allah Ta'ala. Alaman sausi ya. Ya tidak kenal baca ibarat semangat
Tapi jadi berarti kan orang itu orangnya satu, orang 313 itu yang banyak yang berjalan kaki, padahal berapa ratus kilo itu dari Madinah ke Badar itu, jauh sekali, tapi jalan kaki. Dan banyak yang tidak punya pedang, pokoknya gelut berangkat aja. Ada seorang sahabat yang diberi pelapah kurma ada Rasulullah. Dari pelapah kurma ditambahi jadi pedang. Jadi pedang itu kok malaikat deh. Jadi pelapah kurma dilempar Rasulullah itu usah di pedang. Itu ada sahabat yang dapat satu orang. Dari umumnya bawa pedang, tapi banyak yang jalan kaki. Kurmanya kadang satu hari mau kurang satu hari satu, saya nggak ada bangunin. Sudah. Jadi waharuma ala madinil musirin alaih tainun hala lam yakil man yakni anhu min malihi al-khadir safarun li jihadin warihi wa in qasura wa lam yakun makhufan aw kana li talbil ilmi bi ayatan li hakil wa. Orang kaya yang berhutang, jadi ada orang kaya hutang akeh, juga nggak boleh ikut perang. Siapa nyauri, dia mati. Sedangkan masa pelunasannya telah tiba dan dia tidak mewakilkan kepada seseorang untuk melunasi hutangnya, yaitu dari hartanya yang ada di tempat. Jadi kalau mau pergi harus buat surat dulu. Ini nanti jatuh temponya ini dari sekian. Sauri, anak saya yang nyauri ini, uangnya di sana tuh, itu. Jadi harus itu, kalau enggak boleh. Makanya diharamkan melakukan perjalanan jihad dan untuk keperluan lainnya. Bukannya jihad, pergi ke Surabaya ya enggak boleh, enggak bisa boleh. Sekalipun jarak perjalanannya dekat dan tidak menakutkan, tidak nyaman, atau dia hendak mencari ilmu dalam perjalanan itu, dikatakan demikian demi memelihara hak orang lain. Jadi karena dia punya utang sama orang lain, maka pergi itu tidak boleh sebelum selesai utangnya. Maknanya tidak boleh itu panjang loh. Maknanya tidak boleh itu artinya dosa, maksiat. Ada orang hutang kok pergi jauh-jauh, itu maksiat. Kalau maksiat itu jadi tidak boleh sholat kosong, tidak boleh sholat jamak. Jadi gimana ya, harus minta izin sama orang yang punya. Pak, saya mau pergi, saya punya hutang sampean sekian, saya sudah wakilkan itu ke anak-anak saya. Kalau saya mati nanti yang nyauri itu anak saya ada di sini belum laku ya. Baru kalau sana mengizinkan, ya sudah pergi, baru pergi. Kalau tidak perlu. Jadi itu caranya. Jadi kata-kata tidak boleh itu panjang tuh hukumnya. Wabin sama sya'afi muslim al-qatlu ilat. Hubungan dengan masalah atas dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang mengatakan perang di jalan Allah dapat segala sesuatu kecuali utang. Utang tidak bisa hilang. Meskipun mati syahid dia ditagih nanti. Bila itu awal dibawa al-dunia atau karena bidai rahnun sikun atau kafirun musirun. Keberangkatannya itu tanpa seizin orang yang
memberi utang tidak boleh, atau tanpa dugaan kerelaannya. Maksudnya orang itu aku beri utang kalau iku, tapi aku izin bisa oleh, aku beri utang kasih nurin, paling aku lu ya oleh kok. Itu ya tidak apa-apa lu kamu tidak izin. Dan jelas-jelas uang itu olehan tidak tahu. Padahal si pemberi utang dikenal sebagai orang yang mudah memberikan izin. Juga tanpa memandang apakah si pemberi utang orang kafir, zimmi, atau dia mempunyai barang. Dan meskipun orang zimmi kafir ini tidak boleh ditinggal punya utang. Atau dia mempunyai barang yang dijaminkan kepada si pemberi utang. Atau ada orang kaya yang bersedia meminjaminya. Jadi itu sampai sakit tangan menikah oleh. Saya mau berperang, mau pergi. Saya utang sama seseorang dan sudah saya berikan sertifikat saya di sana. Kalau saya bisa nyawarin, jual aja, jual itu saya punya sawah. Walaupun begitu harus minta izin, walaupun sudah itu. Para asnawiyu fil muhimmat inna sukutaro biddain laisa bikafin bijawa sama kuhima min kalami syekhen guna. Al-Asnawi di dalam kitab Al-Muhimmat mengatakan sesungguhnya sikap diam si pemberi utang masih kurang cukup dianggap sebagai pemberian izin. Jadi izin menengahi begitu boleh untuk mengutang boleh berangkat medan jihad. Ia mengatakan kepada pemahaman yang disimpan dari Nabi Syekhan masalah ini. Jadi kalau mau itu mau punya utang yang berat, jadi yang saya berat larangan mengadakan perjalanan harus dengan kata-kata yang jelas. Orang yang melarang tuh, jangan pergi itu ngomong itu menengahi. Qala Ibnu Rif'ah wal Qadhi Abu Thayyib wal Bandaniki wa Qudwaini la budda fil hurmati dan tasrihi bil man'i wa naqalahu al-Qadhi Ibrahim Ibnu Zuhairah. Ibnu Rif'ah al-Qadhi Abu Thayyib al-Bandani dan al-Qadhi mengatakan untuk memutuskan hukum haram berangkat diharuskan adanya kata-kata yang jelas melarangnya. Kalau jelas jangan ya jangan, harus jelas. Demikian menurut apa yang dikutip oleh Al-Qadhi. Jadi kalau jelas diminta izin jangan pergi, ya jangan. Tapi kalau diam itu loh, kalau diam saja itu yang melakukan itu jangan diartikan mau, jangan diartikan itu mengizinkan. Tadi di atas maksudnya gitu. Kalau jelas ya sudah saya izinkan kamu, baru jelas berangkat. Tapi kalau jangan ya jangan. Kalau diam, nah kalau diam ini miripnya mirip ke sini, mirip ke jangan, bukan mirip ke anu. Atau yang atau ini. Wala ya'rufu safaru wala yumna'u minhu in kana mu'siron aw kana denu mu'ajjalan wa in qurba quluhu bisa diwusulihi lima yahulu lahu bi'usu wajud. Karena melakukan jadi dilakukan orang ini nanti aku
Jadi dia tuh tidak mampu, bukan orang kaya. Tadi kan orang kaya mau pergi itu tidak boleh orang kaya. Ini orang miskin punya utang, nah nggak lungo ya gak nyaur, lungo ya gak nyaur, gak duit. Jadi tidak apa-apa gitu. Pokoknya nggak ono sing duwe nyaur. Lah aku no kene yo pancet ae gak iso nyaur. Aku tak lungo perang yo gak iso nyaur padha ae. Ya wis lungo ae. Tapi tidak haram melakukan perjalanan, bahkan tidak dilarang jika orang yang berhutang ternyata dalam keadaan kesulitan atau miskin. Orang miskin malah dibahas orang kaya. Orang kaya punya hutang pergi perang, nggak oleh belum pamitan. Soalnya ada yang mau dibayarkan, mungkin belum laku. Tapi kalau orangnya sudah miskin ya, ono poni, mesti lumo juga ono saurno. Atau pembayaran utangnya masih mempunyai masa tangguh. Jadi utangnya isi setahun mana bayarin. Tapi pergi biasa pergi perang pelunasannya dekat. Jadi tak bulan mana ini sahur. Tapi ininya orangnya ini nggak tahu menang apa kalah, nggak tahu. Tapi boleh pergi boleh. Tetapi dengan syarat hendaknya utang masih berada datang. Ambil. Dia perlu dari guna orang tua. Jadi dari kota izin kepada yang punya orang uang utangnya, dua itu punya anu sekali. Berjihad dan menunaikan haji sunnah loh. Harus seizin orang tua. Haji sunnah yang kedua, ketiga, keempat bisa sunnah. Kalau haji yang pertama kan wajib. Wa haruma asafaru li jihadin wa hajjin tutu'in bila izni aslin muslimin abin wa umin wa in aliyah. Walau azna man wa aqrabinhu. Haram melakukan perjalanan jihad dan haji sunnah tanpa seizin orang tua yang muslim. Orang tuanya muslim, tua wis, tinggal haji sunnah, kalau tinggal sini, opo tinggal sini bu, malah orang tuanya sakit. Jadi harus izin, mak saya mau haji. Jadi kalau apa aku bawa kewin. Ya ini ayah dan ibu maksud orang tua itu, sekalipun ada izin dari orang yang tingkatannya lebih tinggi daripada ayah dan ibu, yakni kakek dan nenek, dan sekalipun mendapat izin dari kerabat terdekatnya. Pokoknya harus bapak ibu yang mengizinkan. Walaupun mbaknya ngomong suka popo kan lu ngomong haji. Oh bapakmu warakun, ya nggak oleh. Wakadha yahrumu jadi haram pula bepergian tanpa seizin orang tua untuk keperluan berdagang bila keamanan dalam perjalanan kurang dapat dipercaya. Kalau kan kapal kali lah lalu pergi setelah fatwa kalau yalumu alaihi wa illam ya'zan asluhu. Akan tetapi tidak haram melakukan perjalanan untuk belajar ilmu agama yang diperlukan.
belajar sholat, belajar puasa, belajar haji, ilmu yang fardu. Sekalipun statusnya fardu kifayah. Kifayah itu ya dokter, jadi dokter fardu kifayah. Belajar sholat jenazah, fardu kifayah. Seperti menuntut ilmu nahwu, kan fardu kifayah itu. Dan mencapai derajat seorang mufti, sampai S3. Itu ini sunnah fardu kifayah. Seseorang boleh melakukan perjalanan untuk tujuan tersebut sekalipun orang tuanya tidak mengizinkan. Ilmu lain. Hukum jihad menjadi fardu ain sekarang. Tadi kan jihad fardu kifayah, sekarang fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu semua kepala kena, laki-laki, perempuan, semua pokoknya. Apa itu? Wa in dakhalu ay al-kufaru baldatan lana ta'ayyana lil jihad ala ahliha ya ta'ayyanu ala ahliha at-taqul bima amkanahum. Apabila orang-orang kafir sudah memasuki negeri kita, maka hukum milik kafir belum mempertahankan diri. Ya soalnya dijajah negara ini. Kalau tadi kan jihad perang berangkat ke Palestina, berangkat ke Israel itu jenenge fardu kifayah. Tapi nek wong Palestina ya fardu ain. Wong Palestina ini fardu ain. Wong Iran fardu kifayah. Tapi wong Iran bisa jadi fardu ain karena wis dibom itu kalau Israel. Cara mempertahankan diri sekarang. Oleh daf'i jadi mau kan ketika penjajah sudah masuk kampung kita, berarti kita sudah minimal mempertahankan diri, meskipun kita tidak berani melawan, kita bisa bertahan. Wali daf'i martabatani ihtuma ayah tamil haq istima'ahum fata'ahabum lil harbi. Wajaba at-tafu ala kullin minhum bima yaqtiru alaihi hatta alaman layar zamul jihad kami fakirin wa walatin mutinin wa abdin wa muratin ya kuwatun bila iznin mimman naro. Cara mempertahankan diri itu ada dua macam. Pertama, bila keadaan memungkinkan mereka untuk menghidup, maka setiap orang dari kalangan mereka diwajibkan mempertahankan diri dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimiliki. Walaupun hal tersebut tidak terkena kewajiban berjihad, dilibatkan pula di dalamnya seperti orang miskin, anak-anak, orang yang berhutang, budak belian, wanita yang memiliki kekuatan, sekalipun tanpa seizin orang yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau usah minta izin mana mau kadung dijajah kok. Nyata orang perempuan sekarang banyak yang jadi tentara, ada polwan, ada tentara angkatan darat, perempuan angkatan laut, angkatan udara, malah pinter-pinter wedok ini. Nah, saya perangnya kan nggak pakai pedang, pakainya pelatuk pistol, kan ya istilah wedok nembak.
فيغفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهماله. Pengerahan seluruh kekuatan tanpa kecuali ini dapat dimanfaatkan karena akan menghadapi malapetaka besar yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi terpaksa sudah harus entek-entekan sudah melawan. Pasan yatuhuma yang keduanya dari kan pertama istihuma kan satu huma. Ayyasahumul kufar walaida makanuna min istima'in wa ta'ahudin. Amang kau sudah kafirun au kufarun fa'alima wa'alima anna yuqtalu in akhadahu fa'alaihi ayat'a an-nafi bima amkana. Wa in kana mimman la jihada alaihi imtina istislami kafirin. Sekarang kesalahan kedua, bila orang-orang kafir telah memasuki negeri mereka secara merata dan para penduduknya tidak sempat menghimpun, maka siapapun dari kalangan mereka diincar oleh orang kafir atau oleh orang-orang kafir, sedangkan dia merasa yakin tidak tertangkap, ya pasti dibunuh. Maka dia harus mempertahankan diri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sekalipun dia bukan dari kalangan orang-orang yang tidak wajib berjihad. Karena ada larangan yang mencegah berserah diri kepada orang kafir. Lebih baik mati daripada menyerah. Belum. Ini hukum kalau negaranya dijajah. Kalau dijajah Belanda, dijajah itu akhirnya semua. Jadi tidak ada yang namanya ulama itu bisa. Kami mesti melawan semua kalau dapat penjajah itu. Menyerah atau berperang sekarang. Qur'an. Wa idza lam yumkin ta'ahudun li qitalin wa jawaza asron wa qatlan falahu qitalun. Wastislamun in alima anahum in tana'a minhu qutila. Wa minatil mar'ah fasyatan in ukhizat wa illa ta'ayyana jihad. Tetap. Apabila persiapan perang tidak memungkinkan, sedangkan alternatif yang ada di hadapannya ialah menyerah atau berperang. Ayo, sekarang menyerah atau berperang? Gimana? Maka ia boleh berperang dan boleh menyerah. Tetapi dengan syarat, menyerah dengan syarat. Dengan syarat apa? Apabila ia merasa yakin pasti dibunuh. Jika ia tidak mau menyerah dan istrinya pasti aman dari perkosaan tidak tertangkap, tetapi jika ia menyerah pasti dibunuh dan isinya tidak jihad merupakan fardu ain baginya. Jadi kalau menyerahnya itu ada, dia itu mau mereka itu tidak punya hukum perang, jadi nggak genah menyerah kok diapa ya garu. Jadi kalau kita kalau menyerah kan lebih rendah apa-apa menyerah itu rendah ya. Jadi akhirnya gitu kalau sudah diperkirakan ikut menyerah ya paling gue ya itu mulai ya. Peculiar ya paling diperkosa. Bisa akhirnya ngamuk aja. Paman alima al-gona anau in ukhiza kutila ainan. Imtala'a alaihi al-istislam kama marro anifan. Kalau siapa itu telah dijelaskan dalam keterangan yang lalu. Makanya orang Islam itu harus kuat, artinya harus punya ilmu untuk bela diri. Sehingga santri-santri itu semuanya harus ada. Soalnya pilihan mulai kan mesti ngelawan, kamu sekali mesti ngelawan.
membebaskan tawanan sekarang. Walau asaru musliman yajibun nuhudu ilaihim fauran ala kulli qadrin dihasrihi Indonesia. Seandainya ada seorang muslim yang ditawan oleh musuh, maka setiap orang yang kuat diwajibkan segera melakukan perlawanan terhadap mereka untuk membebaskannya. Dengan cara ini dapat diharapkan bagi kebebasannya. Saya tembak, melawan ditembak. Akhirnya lawannya ditahan. Ini nggak pegang bedil. Kalau pola di kafirin atlik asiroka wa alaya kada fa'atruhu lazimahu. Wala yudhi al asir illa in adalahu mufadati fa'adhu alaihi fa'ilam yastarik lalu rujuk. Seandainya seorang kamu harus membayarkan kalau orang kafir itu melakukan tawannya, maka ia harus mendapati janjinya dan tidak boleh membebankan hal tersebut kepada si tertawan, kecuali jika si tertawan setuju dengan tebusan dirinya kepada si tertawan, sekalipun si penebus tidak mensyaratkan kepada si tertawan bahwa ia akan menagih kepadanya. Tapi nanti katanya perangnya akan kembali ke zaman kuno. Kalau sekarang pakai bom nuklir macam-macam itu sebentar aja itu. Nanti kalau sudah bom nuklir pasti nanti kembali kepada pedang lagi. Soalnya sudah peralatan sudah bisa bergerak. Tidak ada internet, tidak ada apa, sudah rusak semua. Kalau sudah bom nuklir sudah rusak semua. Akhirnya perang dengan pedang lagi. Mobil-mobil yang sudah nggak bisa jalan, jadi nggak ada bahan bakar, nggak ada apa, nggak ada listrik, nggak ada apa, sudah kayak orang kayak zaman dulu lagi. Begitu katanya nanti perangnya akan seperti itu lagi kembali. Kalau sudah pakai bom nuklir nanti kembali ke zaman kuno, perang pakaian pedang. Wata ayana runcing. Pakai bambu runcing. Iya, bambu runcing. Pokoknya tak dua ini. Bambu orang runcingnya kena, bambu runcing kena. Iya, soalnya itu mobil-mobil itu tidak terpakai semua mobil. Tidak ada bahan bakar sudah tidak ada bahan bakar. Mana mobil mau jalan? Yang dua apa? Itu jenis kapal perang, apa yang bisa jalan kapal yang bahan bakar. Listrik tidak ada, bahan bakar tidak ada. Hanya pakai otot lagi. Makanya di pondok-pondok salaf itu sekarang tidak main pedang. Nabi bersabda, besok ada pasukan Dajjal jumlah 70.000 dari Isfahan. Dari Isfahan itu orang Yahudi. Isfahan itu Iran. Di Iran itu ada daerah dari Isfahan itu pakai Yahudi. Tapi aman di sana. Orang Iran tidak apa-apa orang Yahudi. Tapi itu orang Yahudi sudah itu hadis itu. Jadi sudah siap perang, sudah latihan pedang, latihan macam-macam, latihan kuda. Besok yang terbang kuda. Kuda panah. Kudanya kan sampai 500. Panah itu di Temboro kan sudah pakai kuda sampai panah, udah lengkap ya. Jadi kalau Imam Mahdi datang dan ini bom nuklir sudah dipakai, bom nuklir sudah jadi zaman kuno lagi loh. Tidak ada yang kuat sudah.
Jihad merupakan fardu ain pula atas orang-orang yang bertempat tinggal kurang dari jarak perjalanan kosor dari negeri yang dimasuki oleh orang-orang kafir. Sekalipun di negeri setempat terdapat kekuatan yang cukup untuk menangkal serangan mereka. Karena orang-orang yang tinggal dekat dengan negeri tersebut sama hubungannya dengan mereka yang berada di negeri itu. Mestinya gitu. Palestina dijajah Israel, mestinya Arab Saudi semuanya itu wajib berdoa bela tuh. Karena alaman Juna bersama itu harga dia kan aduh nang Palestina ya. Tidak mungkin lah kita mau jalan ke sana itu. Orang di pinggirnya Yordan, malah Yordan bukan bela Israel. Tapi Arab Saudi orang bela Israel bela Amerika. Malah sing lawan sing di atas jaraknya 1.500 kilo ke Israel. Untung ketepil enam sampai rono. Oh dia ketepil. Rudal. Kendali ini Iran bisa sampai ke Israel. Padahal yang berjilid itu dan Wakala makan ala masafatil qasri ilam yakwi aduha wa manalihim. Jadi gini ya, orang Yahudi itu membuat move bahwa Syiah itu kafir, ini. Jadi kamu orang Sunni harus bermusuhan dengan orang Syiah. Lah kalau orang Syiah berperang sama orang Sunni, Yahudi sing keplok-keplok. Karepe ngono yang gitu. Lah sing kene sing Arab Saudi, wah, bener-bener Syiah. Dari sing Syiah lho. Wong aku yo padha-padha Islam lho. Aku yo gak ndelok apa. Itu orang Palestina kan orang Sunni semua. Kan dibela oleh orang Syiah. Jadi cuman Syiah memang ada jeleknya. Tapi dari Imam Khomeini dibilang gini, Syiah jangan terlalu ekstrim. Ada yang mengharamkan, ada yang mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi itu tidak boleh. Jadi Syiah kan ada 40 pecahan kan. Tapi yang berkuasa Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah Syiah yang punya imam 12. Mau Ja'far Sodir. Ya, imam memang ahli tarekat itu imam 12 itu. Imam tarekat kafir. Jadi ada orang tarekat kalau si akhir ya itu mirip-mirip. Ada orang ya kalau orang si aja mirip-mirip baik. Nah, nek orang Wahabi banyak itu tapi diadu kalau orang Israel Coba Salman anak ini nggak nurut, dia tetap membela Syiah walaupun dia rangkulan karo Yahudi tapi dia nggak boleh Amerika perang melawan Iran kalau lewat rumah saya nggak boleh. Itu masalah ya. Saya ruwet sih. Lagi mama sih satu metu apa terus metu jadi Jihad pun merupakan fardu ain atas orang-orang yang bertempat tinggal sejauh perjalanan kosor dari negeri yang dimaksud. Mesir itu yang bela Amerika kalau Israel Mesir. Mabuk Mesir. Jika di negeri tersebut dan negeri-negeri yang berdekatan dengannya tidak terdapat kekuatan yang cukup untuk menangkal serangan musuh. Terjadi kitab ini lagi moco keadaan kayak gitu. Jadi salah sopo. Salah. Itu mau sih salah sih nggak film bela di Palestina itu semua sih detik loh. Fayasiru fardu ain fi haqqi man quruba wa fardu kifayatin fi haqqi man bauda. Lagi Indonesia tuh kan termasuk bauda.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jihad merupakan fardu ain atas orang-orang yang berada di dekat negeri yang dimaksud, dekat Palestina, dan fardu kifayah atas orang-orang yang tinggal jauh dari mereka. Indonesia jauh. Malah Iran itu jauh loh dari Palestina. Iran sudah menghajar Israel, terus Pakistan juga sudah siap menghajar Israel. Padahal jauh, perak-perak mana jauh. Haram lari dari barisan perang. Itu yang pertama. Terus nanti. Wa haruma alaman wa min ahli talaqi. Wa in ghalaba ala dzanni annahu idza sabata kujila. Di adzi sallallahu alaihi wasallam al-firara min az-zafi min as-sabi al-mubiqati. Orang yang termasuk dari kalangan para penduduk yang wajib jihad sudah berhadapan dengan musuh. Sekalipun menurut dugaan musuh lebih kuat, jika dia tetap bertahan pasti terbunuh. Dikatakan demikian karena Nabi SAW menganggap perbuatan lari dari medan perang merupakan salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi ya, tapi hadisnya ada kok. Kalau kamu perang sendirian, orang kawannya sudah mati semua dan kamu tidak sisa, terus saja maju terus sampai mati. Ya. Jadi orang yang mundur mana terus maju sampai mati. Hadisnya ada dan lain-lain. Para laba silahuhu wa amkana romu bil hijarah lam yajuz lahu al-insirah ala tanaqudin fihi. Seandainya senjata seorang lenyap, tugel namanya, perang tugel atau panawi sentek, sedangkan dia dapat melakukan perlawanan dengan melempar batu, maka ia tidak boleh melarikan diri dari medan perang. Hanya masalah ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Jadi yang penting jangan lari dari perang kalau tidak untuk siasat ya. Tapi kalau perangnya sekarang kan pakai lari-lari. Sekarang larinya bukan, sekarang jauh dekat bisa ditembak kok. Jadi tidak ada artinya lari. Karena yang penting kita delik loh. Delik nembak. Nah dulu kan ada pada depan, jadi nggak boleh pergi, nggak boleh lari. Kalau sekarang ya lari boleh lari untuk mempersiapkan tembak. Jadi bukan maksudnya bukan untuk cari jasad ya. Yang dilarang itu dong. Lari beneran, lari ketakutan yang dilarang itu. Wajah zaman batuhum bi anahu ila ghalaba dzulul halak bisabati min ghairi itu wajib al-firar. Ulama tetap bilang terus apa masih binasa turun di membandui dari medan perang. Jadi memang memang perang itu kan kolektif ya. Jadi kalau sekiranya diteruskan itu kok kalah toh, lebih baik mencari siasat. Jadi lari untuk bergabung dengan orang yang lain. Jadi jangan terus maju terus entek toh. Jadi maksudnya begitu nih dari ulama ini beberapa. Jadi kalau diperkirakan maju kabeh ya malah nambah jumlah sing mati tok. Kalau bisa lari saja. Nanti langsung kekuatan belakangan lagi gitu. Ini perangnya orang dulu dan orang sekarang memang beda.
Sekarang ada drone. Wah, nggak ada uangnya iso nembak tuh. Idza lam yajidu ayat kufaru ala misraina lil ayat. Nah, haram meninggalkan barisan perang seperti yang disebutkan di atas dengan ketentuan jika jumlah personil musuh tidak sebanyak 2 kali lipat jumlah personil kaum muslimin. Maka ada ayat yang menyatakan demikian. Jadi kalau 100 orang muslim lawan 200 tidak boleh pergi karena ini sudah ditimbang. Dari orang kalau 100 lawan 1000 lah ini boleh pergi dari atas. Jadi kalau 100 lawan 200 itu pas seperti Quran mau gitu Quran. Jadi orang Islam itu 100 lawan 200. Apalagi 1 lawan 1. Kita tetap Amin. 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 Amin ya Allah. اللهم اجعلنا إياهم في كنفك وأمانك Amin. وكل شيطان مريض آمين شر الأمير اللهم جملنا من أهل السلامة وقنا بالتقوى والحكمة فإذا من ربنا آتنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي قال السلام الحمد لله بالعالمين وهمة الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Enggak Amin, Mamet. boleh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya.